Gitu, Kemarin saya bro. baca berita, Ya, saya baca berita Bung Rocky seperti kecewa terhadap apa yang terjadi dalam kasus Pak Novel Baswedan, sampai Bung Rocky mengatakan perlu membuat new KPK. Gimana maksudnya? ya saya menganggap bahwa yang dipertontonkan kemarin itu justru air keras baru. Jadi tuntutan jaksa itu jadi air keras baru yang menyiram mata keadilan. Jadi kita mau dibikin buta dua kali. Novel buta secara fisik, kita mau dibikin buta sehingga nggak bisa menatap keadilan. Padahal yang ada sekarang, masyarakat tahu bahwa variabel politik ada di belakang variabel legal kemarin. Sehingga orang menganggap, ya kita mau tuntut siapa sebetulnya penyiram mata publik. Kalau yang dituntut oleh jaksa itu dia cuma nyiram matanya Novel. Tetapi mata keadilan disiram dengan air yang lebih keras oleh kimia kekuasaan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi saya nuntut sebetulnya semacam new KPK itu dalam upaya untuk memperlihatkan bahwa sekalipun buzzer kekuasaan bersekutu untuk menyiram mata Dewi Keadilan, bahkan kita tahu mata Dewi Keadilan kan udah ditutup pakai penutup mata, udah ditutup pun masih disiram, tapi itu nggak akan berhasil karena mata Dewi Keadilan itu adalah mata kita, mata batin kita tuh. Jadi pasti kekuasaan akan kelabakan karena sorot mata publik jauh lebih tajam daripada air keras yang disiramkan tuh. Nggak mempan lah air keras disiramkan mata publik. Berapa persen masyarakat yang mengerti keadaan, Bung Rocky? Kira-kira 112%. Jadi ya karena nggak ada satu orang pun yang dengan akal waras menerima bahwa itu hukuman yang masuk akal. Jadi semua orang merasa itu nggak masuk akal. Jadi 112% orang menganggap itu. Tapi ada 300% orang yang tidak percaya itu. 300% itu namanya buzzer itu. Di buzzernya yang 300% yang nggak percaya. Mengapa orang tidak bereaksi? Karena sudah terbiasa atau menganggap ya sudahlah capek atau apa sebenarnya yang terjadi? Saya kira reaksi tidak bisa diperlihatkan sekarang gitu. Tapi kalau saya tahu seluruh WA mak-mak pagi-pagi udah gosip tentang Novel Baswedan. Seluruh WA webinar yang dilakukan secara tertutup di antara kalangan praktisi hukum juga bicara soal Novel Baswedan. Seluruh grup jurnalis yang kritis bicara soal Novel Baswedan. Jadi kita akan lihat nanti mungkin 1 minggu ke depan pasti koran yang kritis atau majalah yang kritis akan jadikan itu juga cover story. Jadi saya nggak anggap bahwa orang nggak peduli. Kepedulian itu mengendap sementara karena sinisme diperlihatkan lebih dulu. Dengan kata lain, justru berbahaya kalau pemerintah menganggap enteng, kan nggak ada reaksi. Oh iya, akumulasi reaksi itu begitu meledak, nggak bisa lagi ditahan oleh arogansi kekuasaan. Itu bahayanya pemerintah yang tidak peka terhadap analisis non-mainstream. Jadi pemerintah setiap hari pasti panggil penasihat politiknya, kumpulin aparat intelijen, KSP, juru bicara, lalu masing-masing menganalisis. Oh, nggak ada masalah. Padahal sebetulnya presiden kalau dia pintar, dia masuk aja ke WA grup mak-mak, baru dia tahu keadaan sebenarnya tuh. Dia kan bisa pakai nama samaran, terus nyeludup ke WA grup pengajar hukum tata negara, pengajar hukum pidana. Kalau pintar, saya usulin supaya lakukan itu, supaya presiden dapat informasi yang betul-betul sehangat yang dia inginkan, bukan informasi yang udah dibekukan, diedit oleh juru bicara, diedit oleh aparat intel, diedit oleh kantor KSB. Kan semua informasi yang masuk ke presiden pasti udah diedit. Nah, presiden yang pintar mesti langsung. Jadi saran Bung Rocky, belusukan ke grup WA mak-mak. Betul, itu gorong-gorong yang paling berguna hari ini adalah WA mak-mak. Presiden coba masuk situ tuh. Itu pasti mereka dia lebih tahu. Jujur ya. Ya.
Itulah. Itu Bung Rocky, bagaimana analisa Ya. Bung Rocky kalau di sebuah negeri semua sudah dibungkam? Semua sudah dibungkam. Kira-kira orang yang akan bicara, yang orang akan melawan, kalau perlu semua sudah ditutup. Kira-kira apa yang akan terjadi? Berapa lama bisa terkontrol? Itu kalau seluruh pembungkaman berlangsung, itu artinya pemimpin negeri itu tidak punya lagi lawan politik selain dirinya sendiri itu. Jadi dia akan jadi monster untuk dirinya sendiri. Kan dalam sejarah begitu kan. Kekuasaan yang membekap mulut orang itu dia tidak punya lagi cermin untuk berkaca di mana sebetulnya arah kekuasaan saya. Maka dia akan bercermin pada dirinya sendiri. Dia akan bercermin pada monsternya sendiri. Jadi kalau dia menutup diri, maka dia sebagai monster hanya punya teman dirinya sendiri yang juga adalah monster. Itu artinya udah selesai legitimasinya tuh. Itu dalil kekuasaan begitu. Dia jadi Leviathan buat dirinya sendiri tuh. Dan mulai masyarakat sendiri kalau bereaksi seperti mereka saksikan apa yang terjadi pada orang yang memberikan reaksi, lalu kemudian apakah masyarakat merasa ketakutan, lalu cuek, lalu diam, lalu ya terserahlah, apa yang terjadi pada masyarakat? Masyarakat nggak takut, dia nggak takut. Cuman dia menganggap bahwa persembunyian kekuasaan itu pada akhirnya akan terbuka sendiri oleh kedunguan kekuasaan. Jadi masyarakat menganggap kita nggak perlu cerdas lagi karena setiap hari kekuasaan mempertontonkan kedunguannya tuh. Jadi sebetulnya masyarakat tinggal nonton kapan kekuasaan itu betul-betul berhenti punya energi itu. Dan itu mungkin tidak terlalu lama karena masyarakat juga tahu bahwa ada internal struggle di dalam kekuasaan. Kasus beberapa hari terakhir ini memperlihatkan bahwa pemimpin istana itu gamang dengan tekanan publik soal undang-undang ideologi hari ini. Ada purnawirawan datang ke situ MUI dengan lantang, akhirnya tidak tahan lagi untuk merumuskan pikiran maksimalnya tuh. Jadi saya bayangkan sang penguasa itu setiap hari berupaya untuk nyari info yang kira-kira masih bisa punya optimisme. Tapi sialnya pemberi info itu akan mengedit infonya tuh. Dan dia kehilangan grip, kehilangan touch pada realitas.